sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah proses menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Peristiwa menghirupkan udara disebut sebagai inspirasi dan menghembuskannya disebut ekspirasi. Respirasi eksternal adalah proses pertukaran gas antara darah dan atmosfer, sedangkan respirasi internal adalah proses pertukaran gas antara darah, sirkulasi, dan sel jaringan. Kita masuk pada sistem pernapasan, yaitu yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, yang kedelapan pleura. Kita masuk pada yang pertama, yaitu hidung. Hidung memiliki fungsi yaitu menghasilkan mukus sebagai penyaring, menghangatkan dan melembabkan udara, ruang resonansi untuk proses bicara, dan reseptor penciuman. Yang kedua, faring. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Faring memiliki panjang 12-14 cm. Fungsi dari faring adalah jalan untuk udara dan makanan sistem imun. Yang ketiga, laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara yang terletak di depan bagian faring samping ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh epiglotis, organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Laring berfungsi sebagai jalan udara dan mencegah makanan masuk dan produksi suara. Yang keempat, trakea. Trakea tersusun atas 12-20 cincin tulang rawan. Celah dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Fungsi trakea adalah jalan udara dan membersihkan, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Fungsi dari bronkus yang pertama yaitu memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko. Yang ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Yang keenam, bronkiolus. Cabang ke-12-15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Yang ketujuh, alveolus. Pengertian alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk yang berongga. Alveolus merupakan gelembung-gelembung yang berisi udara dalam paru-paru dengan jumlah sekitar 300 juta buah. Bentuk jamak alveolus adalah alveoli. Fungsi dari alveolus adalah tempat bertemunya darah dengan udara, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, pleura. Pleura atau cairan lubrikasi tekanan negatif merupakan membran serolus yang berada di sekeliling paru dan membatasi rongga dada. Fungsi dari pleura adalah mencegah pergesekan paru dengan organ lain di sekitarnya. Yang kedua, berisi cairan lubrikasi yang mempunyai ikatan cairan yang kuat sehingga paru terletak sangat dekat dengan dinding toraks. Ketiga, membantu mencegah penyebaran infeksi lokal.